Itulah kemudian banyak saya belajar di Suara Merdeka, terutama di dalam profesi wartawan. Karena profesi wartawan yang sampai sekarang masih kental dalam kehidupan saya itu dikenal punya dedikasi, kemudian gigih karena kita selalu diperintahkan untuk mencari berita, tidak boleh ada kalimat tidak bisa. Nah, kemudian berikutnya saya mendapat salah satu yang sangat berharga ketika di wartawan, yaitu komitmen terhadap profesi. Salam sehat. Bertemu kembali di Inspirasi Jawa Tengah. Suara Merdeka 71 tahun. Suara Merdeka, kampus terpenting bagi alumninya. Suara Merdeka didirikan oleh Haji Hetami pada 11 Februari 1950. Kini, Harian Suara Merdeka mencapai usia 71 tahun. Banyak kesan dan kenangan, mungkin juga banyak jasa yang telah diberikan pada khalayak media ini. Khususnya masyarakat Jawa Tengah yang seakan tak terpisahkan dari nama legendaris tersebut. Apalagi bagi para alumninya, para karyawan, dan keluarganya. Bahkan bagi para wartawannya, banyak yang menganggap Suara Merdeka sebagai kampus terpenting dalam kehidupannya. Apalagi para generasi pertama yang bahkan belajar langsung dari sang pendiri. Berikut pengalaman Dr. Handa Hajah Sri Humaini Adi Susilo, wartawan wanita pertama yang sampai sekarang masih aktif menulis. Guru luar biasa itu saya itu. Jadi setiap kali kan tiap hari itu dipanggil beberapa orang. Waktu itu saya sukanya itu seringnya dengan Pak Hanafi. Kemudian ya saya Pak Hanafi, terus satu lagi siapa gitu kita ganti. Tapi nyaris 2 hari sekali itu tidak pernah kosong itu. Ditanya pengetahuan umum bukan karena media saja berita ini enggak. Terus pernah saya juga diuji gini. Coba bikin tulisan yang kamu karang saja gitu. Jadi saya pura-pura di ngarang tulisan itu. Ya udah, caranya mendidik itu begitu. Jadi langsung menangani. Sri Humaini yang begitu lulus jurusan publisistik Universitas Gadjah Mada bisa langsung bekerja di Suara Merdeka. Pendapatan yang diperoleh dari Suara Merdeka sangatlah mengesankan. Itu saya lihat dari penghasilan ya Pak Bambang ya. Waktu pertama kali itu kan tahun 73. Itu. Saya itu umum pegawai masuk itu kira-kira 3.000 sampai 5.000. Saya berharap ya paling tidak ya 5.000, 3.000 itulah, tidak muluk-muluk lah saya. Itu. Lah kok tiba-tiba saya pulang dapat gaji itu 10.000. Itu kan lipat kali itu. Wah, saya bersyukur sekali. Itu ya Allah, kok ada segini, ya udah. Itu tak terlupakan itu pada waktu itu kebetulan ibu saya dari Solo pas ninjau ke kontrakan saya di sebuah dapur di PJKA itu. Yang paling berkesan bagi Humaini selama bekerja di Suara Merdeka adalah pengalamannya diberangkatkan haji oleh Suara Merdeka. Nah itu kalau saya cerita itu ada kesempatan ya itu luar biasa juga itu. Saya itu dari Solo, Jagong di Solo, ketemu saudara. Yung, kalau panggil saya kan Yung munggah kaji, Yung mulon gitu. Yung mulon yang biaya Thomas itu. Saya bilang gitu di Hotel Dana waktu itu.
Itu. Nah, terus itu hari Minggu. Selasa itu saya ditelepon Bu Budi. Mbak Hum dari orang kepingin buah kaji gitu. Itu Bu Budi putranya Pak Itami itu. Lu katanya sekarang harus nunggu. Waktu itu ada suara-suara saya itu nemani Bu Budi gitu loh. Itu. Orang Mbak, saya kira aturan anyar Mbak Hum ngejokno surat. Itu Minggu Selasa loh. Selasa itu Bu Budi itu udah. Langsung saya buat surat diterima oleh Pak Amir yang mengajukan, yang ngurusi soal itu, haji itu. Bagi Sri Humaini, Suara Merdeka bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga tempat belajar yang sangat memperkaya bekalnya menjalani karir jurnalistik dan kehidupannya. Pak Warno itu kesederhanaan Pak Bambang. Dari kalau soal berita nulis itu saya nggak masalah ya, artinya itu memang ya tulisan itu harus seperti itu patokan dari sekolah itu kan bisa. Tapi beliau itu kan menanamkan kesederhanaan juga kekeluargaan. Tidak pernah marah beliau itu, saya lihat. Dan luar biasa itu. Ya, apalagi saya kan dengan Bu Warno juga dekat gitu. Gitu. Jadi ini yang tadi saya ingin singgung, itu keluarga wartawan itu rupanya perkenalan dengan istri itu juga sangat sangat membesarkan hati si wartawan itu dan sangat mendukung juga itu. Bekal kemampuan berkomunikasi, menulis, berkoordinasi, kerja keras dengan cepat selama di Suara Merdeka sangatlah berguna dalam tugas dan karir yang lain. Ini diakui oleh Dr. A. Wahyu Rudanto, dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK, yang saat ini masih menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Bukannya berguna, tapi sangat berguna. Salah satu yang menarik adalah militansi. Karena wartawan itu kan waktu saya kan dulu anak Pak Bambang ya, jadi kan tahu persis waktu itu belum ada medsos. Jadi nama deadline itu jadi penting. Lalu kemudian cover budget jadi penting. Ya. Dan itu menjadi kebiasaan sekarang sempat menjadi attitude, menjadi budaya yang harus saya pegang, militansi itu. Kalau ada pekerjaan kita mesti harus benar-benar serius. Publik kan nggak mau tahu wartawannya sakit atau tidak, yang penting beritanya dibaca enak paginya. Dan itu yang militansi itu yang saya kira sangat bermanfaat, dan itu hanya ada di profesi wartawan, tidak ada di profesi lain. Ya. Suara Merdeka juga telah memberi banyak pengalaman pada Dr. Adi Eko Priyono, wartawan yang sekarang terjun sebagai wira swasta. Ketika harus melakukan liputan jurnalistik di dalam dan luar negeri, 1001 pengalaman diperolehnya. Berikut cuplian pengalaman tersebut. Jadi waktu itu saya ditugasi ikut latihan penerbat di Takalar, Sulawesi Selatan. Setelah itu kemudian kan pulang. Nah, pulang itu kena di Sumbawa saya. Malaria dan demam berdarah itu waktu itu. Kemudian dirawat di mana? Di Karyadi. Di Karyadi ada 4 orang yang mengidap penyakit sama dengan saya, 3-tiganya nggak ketolong gitu. Waktu itu kan saya di Semarang, Mas Bambang tahu lah, saya di Semarang sendirian waktu itu. Kemudian pasien yang lain itu kan dirawat oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Saya sendirian. Infus itu saya nggak pernah nggak mau pernah di Sibini itu loh Mas. Kan malu di sini kan. Jadi infus itu saya bawa ke kamar mandi, kemana dokternya marah-marah, malah saya hidup. Yang 3 pasien lainnya itu meninggal semua. Nah, yang cerita kemudian itu sudah kerja kan. Kemudian waktu itu sebetulnya jatah saya ke timur waktu itu. Naik helikopter dari Takalar, dari Sulawesi ke naik helikopter, sudah mau naik nih. Seperti ada bisikan Mas Bambang. Ya ini agak spiritual gitu. Jadi ada bisikan itu, kamu jangan ikut, kamu pulang aja, kamu bahaya gitu. Akhirnya saya pulang.
saya ikut helikopter penerbat yang pulang lewat Sumbaya kena malaria itu. Tapi kalau saya nggak kena malaria, saya mati di Timur Timur karena helikopternya jatuh di sana, semua mati gitu kan. Nah itu. Adi Eko Priyono pernah tertangkap imigrasi ketika di Brunei Darussalam saat menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Di Brunei itu saya keluar dari Brunei karena di Brunei itu nggak ada hiburan, Mas Bang. Iya. Ya, saya nyari hiburan ke mana namanya Sarawak. Ya. Sarawak. Nah, saya nyelundup itu. naik perahu kecil itu kan lewat sungai-sungai, nyelusuri sungai itu ke Sarawak. Waktu keluar itu nggak apa-apa. Pulangnya ketangkep saya. Ditangkap, kemudian itu urusannya sampai Dirjen Imigrasi loh Mas waktu itu. Iya. Sampai Dirjen Imigrasi Indonesia dan Brunei. Saya udah diancam loh. Ini apa pendatang haram atau gimana gitu, udah ngeri saya. Pengalaman yang hampir sama juga dialami lagi oleh Adi Eko Priyono. Terjadi saat masuk ke Jepang, singgah dalam perjalanan dari Amerika. Kemudian apalagi di Jepang. Di Ya. Jepang itu saya masuk Jepang nggak pakai visa loh Mas. Okay. Jadi waktu itu kan gini, waktu itu di kalangan teman-teman wartawan, itu kan mau masuk Jepang itu ngurus visa aja sulitnya minta ampun. Iya kan? Itu tahun 94 kalau itu saya ingat. Jadi saya meliput Piala Dunia di Amerika kan, waktu itu 94 meliput Piala Dunia. Saya iseng-iseng pulang, tiket saya itu saya berhenti di Jepang, waktu itu masih Narita. Nah, kemudian nggak pakai visa, Mas. Nggak pakai visa, betul nggak pakai visa. Itu ya, visa kedatangan itu nggak bisa ya? Nggak boleh kan, jadi saya ditangkap di imigrasi kan. Saya dimasukkan di suatu ruangan, kemudian di foto-foto itu, foto dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Di ruangan itu banyak sekali foto-foto teroris, Mas. Jadi saya termasuk ya salah satu di antara itu mungkin. Padahal saya pakai jenggot waktu itu ya? Saya belum pakai, padahal belum. Terus saya bilang sama instrukturnya itu petugasnya imigrasi, ginilah, saya itu kan orang kampung, saya bilang dari Indonesia, orang desa, saya ingin lihat Tokyo, masuk nggak boleh, saya bilang. Nah ini kan gaya-gaya wartawan kayak gitu, Mas. Iya. Nah, saya itu pengen lihat Tokyo, masuk nggak boleh, nggak bisa. Terus di paspor saya itu cuma dikasih, nggak tahu on arrival visa atau apa, tapi surat keterangan bahwa saya boleh menunggu pesawat, tapi nggak boleh keluar dari Narita. Nah, nggak boleh keluar dari Narita. Saya dikawal 2 petugas, diantar ke hotel. Saya biasa kan, preman-preman itu biasa pura-pura ke toilet kan. Saya pura-pura ke toilet, Mas. Pura-pura ke toilet, saya lari. Saya lari keluar bandara, naik bis sampai ke Tokyo, Mas. Ke Tokyo itu. Nah, waktu pulangnya kan harus lewat imigrasi lagi ya, itu perjuangan lagi ya. Harus lolos. Ya alhamdulillah bisa lolos. Lain lagi wartawan Suara Merdeka Jainal Abidin, bahkan sangat unik. Pernah menjadi penyelenggara pemilu, kemudian memimpin ketua Dewan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Tinggi, bahkan sampai memimpin kegiatan sosial mengurus mobil jenazah. Ini komentarnya tentang pendidikan tinggi di Kabupaten Semarang. Saya ketika itu kan menjadi ketua Dewan Pendidikan, ya, jadi connect juga ke pendidikan. Saya masuk ke sana ya memang banyak masalah ya. Saya bersama almarhum Profesor Hartono di sana. Hartono Kasmadi. Kasmadi. Ya. Kemudian ya pertama kita bangun tiap daerah itu perguruan tinggi kalau bisa menjadi landmark. Pemerintah daerah ketika itu ya tidak menjadikan Undaris sebagai perguruan tinggi yang dibanggakan, melakukan penelitian
gunakan perguruan tinggi yang lain. Nah, ya saya kan kurang kurang berkenan ketika saya minta. Alasannya begini. Sekarang dicoba. Nah, dicoba. Itu dulu. Sekarang dicoba. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, ya lain kali tidak diberi. Nah, ternyata syukur alhamdulillah bisa kan gitu. Karena nama ya sangat penting ya. Wartawan Suara Merdeka juga mempunyai tradisi yang khas, bergaul dan mengabdi di masyarakat. Misalnya, sejak pemimpin redaksi Suwarno Sarjana Hukum sudah aktif di Palang Merah Indonesia. Dan sekarang diteruskan oleh Sasongko Tejo sampai saat ini. Jainal Abidin mengabdi di kegiatan sosial, bahkan sampai menjadi pengemudi mobil jenazah. Saya kenapa tertarik ya melayani, saya supir sendiri Pak ya. Saya supirin sendiri. Ambulan. Karena nyupir ambulan ya, menyupir itu adalah maintenance kesehatan ya. Semua bergerak. Saraf, estimasi, emosi ya. Karena saya punya teman pejabat eselon 2 pensiun karena dia sejak eselon 3, 4 sampai 2 enggak pernah nyupir. Pensiunnya nyebrang jalan saja enggak bisa dia kadang. Jangan-jangan saya nanti gitu. Dan saya melihat Profesor Selo Sumarjan. Umurnya ketika itu 82 tahun ya ketika itu. Itu dari rumahnya ke kampus nyupir sendiri pakai PW. Ya. Kemudian Pak Habibie, walaupun dia presiden, wakil presiden ya, hal-hal tertentu nyolong-nyolong dia. Pak Zainal ingat bos kita dulu Pak Suwarno, itu sampai tua nggak punya sopir juga. Iya. Sampai pensiun nggak punya sopir dia. Ya karena baik gitu. Memperlambat pikun katanya. Dan jadi, itu prosesnya gimana Pak Zainal? Jadi selalu standby untuk undangan mengangkat jenazah atau mungkin sampai merawat juga? Iya. Saya pikir kalau gunakan undangan ya tidak baik ya. Tidak baik ya. Ada di pemberitahuan, diberitahu. Minta tolong gitu ya. Iya. Karena ketika orang minta tolong ya kita jangan segan-segan, segera bantu. Apalagi orang sakit, orang meninggal kan orang susah tuh, ya segera dibantu. Awalnya dulu kami hanya satu mobil ambulan. L300. Ini di Ungaran ya, di Kabupaten Semarang. Nah, diakui atau tidak diakui, di awal ada ambulan murah, gratis, nyaman, itu kami. Bahkan punya pengalaman unik, sosok Jainal Abidin ketika menangani jenazah karena COVID-19. Saya sering ditanya, ya, apa tidak takut sama jenazah gitu loh ya? Banyak loh, padahal orang yang udah tua-tua. Saya juga takut tuh. Tapi saya pakai teorinya Profesor Yusriyadi. Kita berpikir logika terbalik. Sekarang jangan takut sama jenazah, takut sama orang hidup. Orang hidup itu bisa berbohong, bisa menganiaya, bisa berbuat seenaknya. Tapi orang meninggal perlakukan dengan baik, ya syukur alhamdulillah baik. Itu COVID kami melayani manakala pemerintah tidak bisa. Kami didampingi ada 4 dokter yang setiap saat on call. Tapi dulu pernah, saya tidak akan menyebut rumah sakitnya, tidak etis ya. Rumah sakit itu medical record dari pasien yang pernah dikirim itu menyebutkan arah ke sana. Ketika saya telepon sama kru, ini meninggal karena apa? Karena operasi. Ya udah dibawa, tidak apa-apa. Kemana ini? Ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya, di tengah perjalanan
sama dokter kita itu dicek medical recordnya mengarah ke sana. Sementara itu, Dr. Andes Pujo Rahayu Risan MSI bahkan mengagumi Suara Merdeka sejak jadi mahasiswa di jurusan publisistik UNS Solo, sehingga akhirnya diangkat sebagai wartawan tetap sebelum lulus sarjananya. 1 bulan dibayar 10.000, itu sangat luar biasa. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 78, 79. Nah itu kos-kosan di Solo itu 15.000 itu cukup, jadi luar biasa. Jadi 10.000 sudah terkenal, masuk kampus itu sudah semua wartawan. Wah semakin semakin senang. Terus akhirnya terus. Nah awalnya memang kuliah nyambi wartawan Pak Bambang, tapi terakhir wartawan nyambi kuliah. Nah akhirnya kuliahnya agak kedodoran sedikit ya. Jadi kalau misalnya ujian dapat 5,6 disarankan untuk mengulang, saya nggak mengulang. Ngapain mengulang? Karena kebetulan ada Menhankam M. Yusuf waktu itu, ya tinggal. Nah, pokoknya akhirnya jadi wartawan nyambi kuliah. Ya walaupun selesai, tapi sempat agak lama. Ya. Ketika menjadi wartawan itu sangat membantu dari sisi hubungan relasi dengan dosen. Ada pengalaman menarik Pak Bambang. Jadi bisa disebut namanya Pak Busro, Dr. Andes Busro Haryono, dosen sekaligus pengelola surat kabar mingguan Parikesit di Solo. Jadi di kampus beliau itu ngajar reportase, saya mahasiswanya. Begitu selesai cari berita itu bisa bareng Pak. Nah ketika bareng, karena saya Suara Merdeka harus cepat, harus lengkap dan sebagainya, sementara beliau itu mingguan. Saya ngomongnya Pak kondur saja, Bapak nanti saya kirim beritanya. Itu kan luar biasa. Jadi agak menarik, unik, lucu ketika di kampus saya manut teorinya, memang teorinya betul, teori reportase. Tapi beliaunya kan tidak pernah praktek. Sosok Bambang Sadono lain lagi ceritanya. Bahkan beliau merasakan sekolah dalam arti yang sesungguhnya. Ketika bekerja di Suara Merdeka, ia diberi beasiswa penuh untuk kuliah S2 di Fakultas Hukum Undip. Berikut pengakuannya. Nah, yang menarik pada waktu S2 itu, saya dipanggil Pak Warno. Kamu kok sekolah S2 untuk apa? Wartawan S1 ada juga. Pak, itu kan ada misi pers itu. Nah kebetulan setelah saya jadi anggota DPR itu, kita membuat undang-undang pers itu juga di situ ada. Ini pers ini lembaga yang luar biasa. Dia lembaga ekonomi, lembaga bisnis, tapi fungsinya ada kata-kata edukasi. Jadi harus mendidik rakyat. Nah, kalau yang didik aja tidak lebih pintar dari yang dididik, gimana Pak? Akhirnya dia masuk. Ya udah. Akhirnya hebatnya apa? Hebatnya itu saya dibayari. S2 saya itu dibayari Suara Merdeka. Penuh dibayari, penuh. Dan masih ditambah uang buku. Jadi gini, saya ini wakil pemimpin redaksi yang membina SDM. Tugas saya itu membina SDM wartawan, mendidik, mengevaluasi, memberi peringatan, kalau perlu memberi sanksi, itu tugas saya. Nah, antara lain fasilitasnya itu kan mendorong wartawan supaya membaca, membeli buku. Nah, saya mengatakan kalau kamu beli buku, udah, kamu sekolah beli buku, saya fasilitasi, apa saja beli buku. Nah, dulu kan ada peraturan kalau buku habis dibaca harus diserahkan ke perpustakaan. Nah, kemudian itu jawab, Pak, serahkan ke website. Kamu mau baca buku aja wartawan udah bagus. Kamu mau baca bukunya kapan? Karena kamu nggak punya waktu kerja terus, jadi paling-paling bacamu di rumah kalau mau tidur. Udah bawa aja. Nah, dengan begitu kan berarti saya membeli buku sendiri juga bebas. Maka buku saya banyak sekali pada waktu kuliah itu karena fasilitasnya penuh dari Suara Merdeka. Kalau saya pergi ke luar negeri, saya beli buku banyak.
Kemana-mana, tiap kota saya beli buku. Nah itulah tentu ini sekaligus sebagai ucapan terima kasih saya kepada Suara Merdeka yang menyekolahkan saya S2. Jadi saya sekolah S2 saya gratis. Bambang Sadono juga mengaku bukan hanya belajar jurnalistik, tetapi juga banyak belajar manajemen, bahkan juga politik, terutama pada pemimpin umum waktu itu, yaitu Insinyur Haji Budi Santoso. Berikut penuturannya. Nah kebetulan saya sudah terpilih juga menjadi ketua PWI. Saya udah juga jadi ketua PWI Jawa Tengah itu saya dikirim misalnya kursus Lemhanas oleh PWI Pusat. Saya dikirim ke luar negeri untuk belajar juga jurnalistik misalnya gitu. Beberapa kali saya dikirim untuk kegiatan itu. Nanti waktu yang akan datang saya ditanyakan. Nah, kemudian waktu itu pemimpin Suara Merdeka yang namanya Pak Insinyur Budi Santoso itu menjadi pengurus Golkar Jawa Tengah 1 periode. Nah, kemudian mau periode berikutnya saya dipanggil oleh Pak Budi. Bang, kamu gantiin saya jadi pengurus Golkar Jawa Tengah. Kenapa harus saya, Pak? Ya ini orang-orang kelihatannya mintanya kamu. Saya capek. Kenapa Pak capek? Itu kalau rapat saya dimarahin terus. Kalau beritanya nggak menyenangkan pemerintah atau beritanya tidak cocok dengan Golkar, saya yang dimarahin. Nah, jadi kalau tugas saya apa, Pak? Tugasmu ya menggantikan saya untuk dimarahin. Nah, itulah awal pertama saya nggak punya pilihan. Ya, saya sudah meliput politik di mana-mana. Saya kenal semua pimpinan partai politik. Waktu itu Pak Karmani ketua P3, Pak Sumario ketua PDI zaman dulu. Jadi saya akrab semua dengan orang pelaku politik itu. Jadi saya kemudian ditugasi oleh Suara Merdeka untuk masuk ke situ. Bambang Sadono menganggap Suara Merdeka sebagai kampus pertamanya. Ya nomor saya nggak bagus-bagus amat lah, tapi juga nggak jelek-jelek amat. Dulu kan tergantung nomor urut, kemudian dapat berapa, itu misalnya dapat 40 gitu ya, ya nomor 1 sampai 40 yang jadi, berarti 40 kesekian nggak jadi. Nah nomor saya itu di tengah-tengah lah, kira-kira 20-an gitu. Nah itulah ceritanya akhirnya itu, dan itu terus teringat lagi tadi, yang dari kakak saya yang jangan masuk politik. Akhirnya saya ternyata berada di lingkup politik. Artinya perjalanan yang juga tidak terduga bahwa akhirnya mau ke situ gitu. Nah, kan tadi udah jadi wakil pemimpin redaksi, terus akhirnya jadi pengurus Golkar lalu DPR. Nah itu kok masih mengejar pendidikan di S3 itu yang diinginkan tuh apa? Oh gini, udah tercapai. Ya bukan. Kalau pendidikan itu proses ya. Jadi pendidikan itu saya laksanakan ya itu. Jadi ada bagian dari keinginan, tapi juga ada bagian dari peluang. Jadi tidak sudah itu terus saya baru sekolah nggak gitu. Jadi memang saya masih merasa punya waktu. Jadi saya lulus sarjana, saya masuk 78 ya, masuk di Undip itu. Saya lulus 83. Jadi persis 5 tahun. Saya mungkin bukan lulusan pertama, tapi saya mungkin masih 10 besar lah. Masih 10 lulusan pertama itu saya masih masuk di situ. Jadi saya 5 tahun waktu itu dianggap normal, artinya sekolah normal lah, itu 5 tahun. Jadi 83 saya lulus, 86 saya masuk S2. Itu pertama kali karena ada program S2, yaitu program S2 yang dulu kan dosen-dosen dipersyaratkan harus S2. Jadi dosen-dosen mulai sekolah. Nah, saya sebenarnya nggak ada yang nyuruh, tapi karena saya sangat dekat dengan Undip ya, dengan Fakultas Hukum, saya daftar. Ya, pokoknya saya diterima. Jadi saya kuliah itu bareng dosen-dosen. Semua dosen-dosen yang bukan saya sendiri. Saya dosen juga, tapi saya bukan dosen yang profesional kan. Karena begitu saya lulus
dari Fakultas Hukum tahun 83, saya jadi dosen di Universitas Katolik Sugih Pranoto. Waktu itu ada pendirian Fakultas Hukum, saya ngajar Fakultas Hukum, ada Fakultas Ekonomi, saya ngajar juga di Fakultas Ekonomi, ngajar ilmu budaya dasar. Di Fakultas Hukum saya mengajar ilmu politik. Nah, saya sempat juga ngajar di Unisula, ya Kapita Selekta Hukum. Itu dulu ada dosen namanya Pak Suratal. Suara Merdeka kini sudah 71 tahun. Banyak tapak sejarahnya, banyak jasa dan dinamika perjalanannya. Bagi masyarakat Jawa Tengah, Suara Merdeka sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam suka dan duka. Kini zaman berubah, teknologi informasi bergerak maju, mendatangkan tantangan baru, dan tetap menyediakan teknologi informasi sebagai alat berkomunikasi langsung dengan masyarakat dunia. Selamat ulang tahun Suara Merdeka, jayalah selama-lamanya. Terima kasih. Restu Lanjari, Inspirasi Jawa Tengah.